21. Kali ini saya akan bahas khusus PPh 21, cara menghitungnya bagaimana. Jadi untuk rekan-rekan semua diupayakan walaupun sekarang udah banyak teknologi ya, teknologi canggih, aplikasi-aplikasi untuk menghitung PP 21 itu sangat banyak sekali ya, banyak sekali aplikasi. Yang gratis, yang berbayar itu banyak. Namun kalaupun kita sudah punya itu ataupun punya Excel seperti ini, ya juga kita harus tahu dasar-dasarnya ya. Paling nggak kita tahu proses cara menghitungnya, dasarnya apa, cara menghitungnya seperti apa. Jadi bukan langsung input dapat hasil, udah input dapat output, sudah. Itu keliru ya. Jadi usahakan tahu prosesnya dan tahu caranya. Nah, ini sudah saya buat untuk Excelnya ya, perhitungan PP 21. Sebelumnya mohon maaf, disclaimer ya, saya bukan konsultan ahli, jadi ini pendapat saya pribadi murni, pengalaman saya selama di lapangan, beberapa tahun di perpajakan, ya, juga sudah mengalami pemeriksaan PP 21, alhamdulillah aman dengan menggunakan perhitungan ini. Saya juga konsultan pajak, namun ya bukan konsultan ahli seperti teman-teman yang lain mungkin. Nah, ini adalah pendapat pribadi, silakan kalau mau digunakan silakan, enggak juga silakan. Seperti itu ya. Kita langsung mulai perhitungan PP21-nya. Nah, ini adalah apa ya? Saya coba simulasi saya sendiri dah, Abdul Sobur. Biaya gaji saya ini di net ini ya. Saya anggap gaji saya sebulannya 37.500.000 dengan asumsi K2. Jadi K2 itu adalah kawin beranak dua, seperti itu ya, kawin anak dua. Karena itu status PTKP membedakan penghasilan nanti, pemotongannya. Dan di net ini 37.500.000 ini sudah ada komponen-komponen allowance, natura dan lain sebagainya. Karena kan di sekarang PP 55 tahun 2022, di 2023 ini wajib mulai Januari teman-teman harus memasukkan komponen natura ke dalam PPh 21 karena natura merupakan penghasilan yang menambah kemampuan ekonomis ya. Jadi walaupun kita nggak ngeluarin uang, tapi kita mendapat fasilitas dari perusahaan ya berarti itu masuk menjadi objek PPh 21. Contoh di sini salary saya terima 25 juta ya. Ini salary-nya 25 juta yang saya terima berupa uang. Saya juga mungkin dapat apartemen per bulannya 5 juta. Lalu natura lainnya mungkin dari mobil atau dari yang lain-lainnya ya. Di total 7.500.000. Nah, ini sudah saya total, jadilah totalnya 37.500.000 masuk ke net sini ya. Masuk ke net. Oke, seperti itu. Jadi semuanya teman-teman silakan rekap mungkin di sheet baru, buat di sheet baru boleh rekap natura apa aja ya, mobil, apartemen, segala macam semuanya yang menambah kemampuan ekonomis atau sekolah anak mungkin kalau dapet itu juga merupakan kemampuan ekonomis. Nah, nanti di total langsung masukin ke natura ya. Jadi biar nggak panjang sih, rekapnya nggak terlalu panjang di sini. Biar teman-teman rekap aja di tempat lain, naturanya berapa, lalu masukin input totalnya di sini ya. Nah, ini adalah net angkanya di sini. Netnya 37.500.000. Saya linkkan ke sini ya. 37.500.000. Di situ ada komponen BPJS 1%, BPJS 4%, Astek 2%, JP 1%, JKK-JKM dan tax allowance. Nah, untuk BPJS ini teman-teman ya nggak perlu ribet ngitungnya sih karena biasa sudah otomatis dihitungkan oleh BPJS-nya. Teman-teman tinggal menginformasikan dasarnya berapa ya, dasar gajinya berapa, nanti akan dihitungkan BPJS-nya. Adapun perhitungannya sebenarnya seperti ini. BPJS 4% ya, BPJS 1%, jaminan pensiun 1%. Kalau BPJS 4% ini dari 12 juta ya maksimal ya. Sebenarnya dari dasar gaji, namun kalau gajinya melebihi dari 12 juta berarti maksimal 12 juta. Jadi 4% dari 12 juta. Sama BPJS 1%-nya juga dari 12 juta. Kalau JP, jaminan pensiun 1% itu berdasarkan dari sama dari dasar penerimaan gaji, basic salary-nya. Basic salary-nya berapa ya? Di sini 25 juta. Namun ada batas maksimalnya juga yaitu 9.077.600 ya, itu berdasarkan ketenaga kerjaan. Jadi JP-nya 1% dari 9 jutaan ini dapatlah sekitar 90 ribuan.
Aztec 2% ya, sama dari basic salary, dan jika KJKM 0,54% dari basic salary. Oke, sudah dapat semua. Nah, ini merupakan grossnya ya. Jadi netnya kita total dulu, BPJS, Aztec, JP, dan jika KJKM. Total berapa, dapatlah grossnya. Ini kan kita bahas PPh ditunjang, berarti tax allowance ada. Di total juga menjadi 46.084. Tax allowance-nya apa Pak? Tax allowance-nya adalah gaji ya atau PPh yang ditunjang. Jadi kalau PPh ditunjang dia masuk ke gross PPh-nya itu. Jadi sebagai penghitung PPh 21 nanti. Nah, setelah dapat gross ini, kita cari biaya jabatan. Jadi biaya jabatan semua karyawan itu ada biaya jabatan ya. Biaya jabatan itu maksimal 6 juta setahun atau 500.000 per bulan. Jadi kalau kita basic salary-nya 25 juta, ini pasti kan 5% dari 25 juta kan lebih dari 500.000. Jadi maksimalnya tetap yang diambil adalah 500.000-nya aja. Oke. Nah, lalu Aztec yang 2% di atasnya tadi, dan JP itu menjadi unsur pengurang juga ya. Jadi setelah ditambahkan menjadi gross, dia juga akan menjadi unsur pengurang, ditambah di bawah. Jadi unsur pengurang adalah biaya jabatan, Aztec, dan JP 1%. Sehingga dapatlah netnya. Netnya yaitu grossnya dikurang dengan unsur pengurang tadi ya. Dapatlah 44 juta sekian. Nah, 44 juta ini adalah sebulan ya, sebulan. Ini kita setahunkan dulu dengan cara dikali 12 seperti ini. Dikali 12, ini saya buat 1 di sini ya, karena ini bulan pertama. Ya, ini bulan pertama, kita menghitungnya bulan Januari. Nanti kalau kita ngitung Februari tinggal ubah aja menjadi 2 dan seterusnya. Lalu dapat net disetahunkannya. Ini netnya. Netnya ini jangan langsung dikali tarifnya ya, 5%, 15 dan segala macam, bukan, tapi kurangin dulu dengan PTKP. Ini PTKP tadi mempengaruhi teman-teman statusnya apa. Kalau masih jomblo itu ya cuman kecil 54 juta ya, tapi kalau teman-teman sudah menikah ditambah 4.500.000. Punya tanggungan 1 anak tambah lagi 4.500.000 dan seterusnya sampai anak ketiga maksimal. Kalau anaknya 5, 10 ya nggak masuk ya. Yang masuk hanya maksimal 3 orang aja. Sehingga dapat PTKP 67.500.000 ya. Teman-teman ubah di sini K2 ya. Ini 54 juta, 58.500, tahapnya seperti ini sampai 72 juta yang paling besar. Kalau ini K ini saya rubah, misal kawin anak 3 deh. Anak 3 yang di sini nanti pasti berubah PTKP-nya. Nah, ya kan menjadi 72 juta. Berarti PP-nya pasti lebih kecil lagi karena PTKP-nya membesar. Kita coba 2 ya. Nah, oke, setelah dapat PTKP, teman-teman silakan ambil PKP-nya, penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajaknya adalah net disetahunkan tadi dikurangi dengan PTKP, sehingga dapatlah PKP-nya, penghasilan kena pajak yang akan dihitung PPh-nya ya, seperti ini. Nah, setelah itu dapatlah PPh terutang, yaitu dengan cara mengkalikan tarifnya. Tarif sekarang kan udah berbeda ya, 6 juta, 60 juta itu paling bawah, lapisan paling bawah. Coba kita lihat dasar aturannya. Aturan di sini ya, kita lihat coba PPh tarif pasal 17. Pasal 17 ini TBC ya, tax based cash, konsumsi saya pribadi. Semua saya rekap di sini. Mana tadi pasal 17? Ini pasal 17. Nah, tarif PPh 21 ya, teman-teman bisa lihat ini adalah tarif PPh 21. Ini link PDF-nya. Coba kita lihat dasar aturannya, benar nggak sih tarif pasal 17 itu berapa? Tinggal set aja ya, nggak perlu di scroll karena peraturannya banyak sekali, ada 224 lembar. Kelamaan, teman-teman klik aja Ctrl F kalau di komputer, nanti muncul di atas kanan atas ini. Kalau di handphone ya tinggal cari di pojok kanan atas, itu ada biasanya. Kita search pasal 17. Pasal 17. Kita enter lagi. Nah, ini ya, ini adalah pasal 17, teman-teman bisa lihat tarifnya. Jadi lapisan pertama itu 5% sebesar 60 juta. Ini berubah hanya ini ya, sama yang di atas. Jadi sebelumnya hanya 4 lapisan, sebelum peraturan sebelumnya. Sekarang menjadi 5 lapisan, ditambah yaitu yang 35%. Awalnya hanya 50 juta, ditambah menjadi 60 juta ya. Seharusnya sudah sesuai. Ini rumusnya. Ya, tarif pertama 60 juta, lalu 250. Kalau teman-teman mau bikin rumusnya sendiri silahkan ya, rumus
if ya, seperti ini hasilnya. Sehingga dapatlah PPh terhutangnya sebesar 87 juta selama setahun ya. Ini adalah PPh setahun dengan asumsi gajinya per bulan itu sama ya, 37.500.000. Maka PPh setahunnya adalah 87 juta. Nah, ini kita bagi 12 ya, seperti ini. Nah, tinggal dibagi 12 dikali jumlah bulan. Sehingga dapatlah sebesar 7.258.000. Nah, ini adalah PPh yang harus dibayar setiap bulannya. Lumayan gede ya. Ya begitulah ya ceritanya. Jadi kalau semakin besar gaji ya pasti PPh juga semakin besar. Apalagi tarifnya juga makin banyak ya, sampai 35%. Di atas 5M ya, fair sih mungkin untuk orang kaya ya, penghasilannya yang gede. Kalau untuk kita-kita yang mungkin karyawan biasa ya, PPh juga nggak bakal segede ini harusnya ya. Oke, sehingga dapat PPh terutang. Nah, di sini saya buat rumus nggak boleh ada angka ya. Jadi ini different, harusnya 0, nggak boleh ada angka. Kalau ada angka berarti salah ya, berarti salah. Ini PPh paid, PPh yang dibayar, saya ambil angka ini dari sini. Nah, saya linkin ke sini. Jadi PPh yang sudah dibayar ini di sini ya, nanti jumlah PPh-nya berapa, dia akan otomatis ngerumus ke sini. Jadi sehingga tidak ada selisih di bawah ya, tidak ada selisih di sini. Contoh saya rubah deh, saya rubah ini kayak ini tadi, K2 ini dirubah menjadi semisal K0, kawin belum punya tanggungan, pasti berbeda PPh-nya. PPh terutangnya menjadi lebih besar ya, karena tanggungannya cuman tidak ada. Tadi kan tanggungannya 2, sekarang nggak ada tanggungan, seperti itu. Nah, coba kita bulan pertama ya, mungkin teman-teman masih agak bingung, kita coba bulan kedua. Semisal bulan kedua gajinya berubah menjadi 30 juta. Ini saya asumsikan, saya buat tabel ada red, karena mungkin teman-teman yang kerjanya di perusahaan mungkin, atau perusahaan sendiri, ada gajinya yang berupa dolar, atau yen mungkin, atau Singapura ya. Nah, ini ada rednya. Jadi teman-teman masukkan angkanya berapa, rednya berapa. Kalau IDR rupiah ya rate-nya 1 aja dibuat ya. Karena kan rumusnya itu mengalihkan rate-nya tadi seperti ini. Nah, ya. Jadi IDR dikali rate, IDR dikali rate. Tapi kalau masukinnya dolar, makanya rate-nya harus dimasukkan juga ya. Kalau masukannya IDR, ya rate-nya 1 aja. Oke. Kita asumsikan apartemennya sama 5 juta. 5 juta. Natura juga sama. Oke. Lalu BPJS segala macam juga sama. Misal harusnya berbeda sih ya BPJS-nya. Kalau BPJS kesehatan itu pasti sama sih. Ya 600.000 maksimal. Tapi kalau JP Aztec ini harusnya beda karena dia berdasarkan si gaji tadi. Walaupun JP harusnya sama karena maksimalnya 9 juta ya dasarnya. Kalau ini nggak ada maksimalnya Aztec dan JKK-JKM. Oke, sehingga kita mulai lagi dari sini. Nah, ini ada different ya, ini nggak boleh ada angka. Berarti kita belum menemukan PPh bulan kedua. Ya, PPh 21 untuk bulan Februari. Caranya seperti apa? Nih, masukkan aja bulan pajaknya itu 2. Oke, bulan kedua. Hitungannya seperti itu. Ini ingat ya, PPh ditunjang. Ada masuk tax allowance di sini. Kalau dipotong, teman-teman jangan masukin tax allowance. Kosongin aja. Kalau PPh dipotong. Dipotong ditunjang tuh apa sih Pak? Nah, kalau ditunjang itu PPh-nya nanggung perusahaan ya. Kita tahu beres. Kita terima uang salary 30 juta. Ya udah bersih 30 juta. PPh-nya yang bayar si perusahaan. Itu namanya ditunjang. Tapi kalau dipotong, salary kita yang sebenarnya diterima 30 juta, tapi karena dipotong PPh 7 juta, jadi kita terima hanya 23 juta. Itu namanya dipotong. Ada lagi ditanggung. Ditanggung itu tahun-tahun dulu ya. Kalau tahun sekarang itu udah tidak ada lagi namanya ditanggung. Kenapa? Karena adanya natura. Jadi semua itu menjadi objek pajak. Kalau ditanggung perusahaan, berarti kan otomatis perusahaan yang nanggung, perusahaan yang bayarin. Jadi ya masuk ke natura juga. Makanya sekarang adanya hanya ditunjang dan ditanggung. Seperti itu ya. Insya Allah mudah-mudahan mudah dimengerti. Oke. Ini udah otomatis semua. Teman-teman gak usah dipusingin yang ini. Gak usah dipusingin yang ini ya. Oke. Setelah dapat ini adalah PPh terhutangnya. Harusnya 16 juta ya. PPh 16 juta ini teman-teman bisa copy aja ke ujung sini, ke tabel. Nah, ya kita kecilin coba. Oke.
Nah, PPH Pet kita copy ke sini. Sebentar, ini ada yang keliru. Seleri, oke udah dapet. Oke, sorry. Yang kita copy adalah different-nya ya. Ini adalah selisihnya 9 juta. Berarti PPH 21 bulan kedua itu adalah sebesar 9 juta rupiah. Nah, 9 juta ini kita copy aja ke tabel ini. Nah, oke, jadi total adalah 16 juta selama Januari dan Februari. Kita lihat di sini. Nah, nggak ada angka ya. Jadi sepertinya caranya hanya seperti itu, simpel sekali untuk menentukan PPH setiap bulannya. Intinya di sini nggak boleh ada angka ya. Nanti ada setiap, kita lanjut lagi bulan ketiga, semisal ini bulan ketiga ya, bulan ketiga. Nah, ini ada berubah lagi pasti ya, pasti berubah pasti, karena ada bulan ketiga. Kita tambah gaji di sini, semisal saya samain lagi ya, saya copy aja ke bawah. Nah ya, nah 9 juta ini kita copy aja. 9 juta ini adalah PPH-nya. PPH bulan Maret. Seperti itu kita masukkan ke sini. Oke, sehingga tersam menjadi 3 bulan 25 juta dalam setahun. 25 juta. Nah, di sini nggak ada angka lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi sangat gampang menghitung PPH-nya. Ini sebenarnya hanya permainan Excel. Permainan Excel. Ini adalah metode penurun ke bawah. Ke samping juga bisa kalau teman-teman mau, atau yang gimana ya terserah. Ini ke bawah Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya. Ada juga yang ke samping seperti ini, Januari di sini, Februari di sini, seperti itu setahun bisa ya. Kalau ini untuk perorangan, jadi ngitung PPH-nya perorangan. Kalau untuk yang karyawannya ratusan ribuan ya silakan tinggal dibuat ke samping metodenya, Januari, Februari, Maret. Adapun ke bawah ini nama-namanya ya, si A, si B, si C, si D ke bawah. Jadi enak setahun kita menghitungnya. Itu gampang. Nanti next coba saya tutorialkan ya di sini. Oke, mungkin cukup itu ya. Itu mungkin ada yang bertanya kali ya. Oh, belum ada yang bertanya ya. Langsung aja terima kasih pencerahannya. Berarti mungkin diterima kali ya. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya silakan di kolom chat. Nah, adapun ini di text based case ini saya coba udah banyak peraturannya di sini ya. Saya taruh di sini terkait semisal kita butuhnya PPH 21 deh. Kita set Ctrl F PPH 21. Nah, banyak ini. PPH 21 tentang uang pesangon, lalu PPH 21 nihil, itu tidak wajib lapor, ada di aturan PMK nomor 9 2018. Nah, ini PDF-nya. Teman-teman silakan cari. Lalu PPH 21 terkait natura, itu ada di mana? Kita lihat coba di Undang-Undang HPP ya, seperti itu. Lalu ada natura lagi, ini pajak penghasilan, tarif ada di pasal 17, PP 21 dividen. Nah, jadi ini adalah aturan-aturan yang selama saya di lapangan, saya rekap, karena saya ketahui, saya menyadari ilmu itu, kalau orang dulu itu al ilmu fisudur, ya, ilmu itu di dalam hati. Jadi ketika mendengar ilmu, belajar itu ingat selama-lamanya. Namun beda dengan orang-orang zaman sekarang, ya. Kayak saya sendiri, itu saya akuin al ilmu fisutur. Jadi ilmu itu di dalam tulisan. Jadi kalau tulisan kita hilang, ya ilmunya hilang, lupa dalam artian seperti itu ya. Forget ya, gampang lupa. Jadi nggak mungkin juga kita menghafalkan peraturan begitu banyak ya. Karena apalagi pajak itu hampir setiap beberapa bulan update ya, setiap tahun itu udah pasti update. Makanya saya rekap di sini aturannya sebanyak ini. Kalau mau dihafalin, ya itu hafal mungkin sebulan 2 bulan. Setelah itu ya forget, lupa. Makanya saya bilang al ilmu fisutur, ilmu di dalam tulisan. Kalau tulisannya hilang, ya udah hilang ilmunya. Maka saya rekap di sini. Nah, ini sebenarnya untuk konsumsi saya pribadi sebenarnya ya. Namun ada teman-teman yang minta ini, akhirnya saya coba rapikan dan saya coba share ke teman-teman. Jadi cara mendapatkannya gampang ya. Cukup investasi sekali aja sebesar Rp99.000. Nah, teman-teman sudah bisa mengakses TBC ini ya. Saya menamakannya TBC atau Tax Based Cash. Bisa mengaksesnya selama-lamanya ya. Cukup investasi sekali Rp99.000, teman-teman bisa menggunakannya selama-lamanya tanpa diminta tarif lagi ya. Karena ada, saya juga teman-teman ada yang punya itu namanya tax base juga ya, itu berlangganan, bayar tiap bulannya atau tiap tahunnya.
Itu ya lumayan, bayarnya lumayan. Namun kalau ini ya tidak nyampe 100.000, teman-teman cukup investasi sekali dan digunakan selama-lamanya. Seperti itu ya. Caranya cukup teman-teman masuk aja ke link deskripsi di bawah. Ya, oke, di live ini ya teman-teman bisa lihat di bawahnya Mobil Pomik deskripsi ini, silakan cek. Nah, ini ada caranya, klik link ini ya, nanti akan mengarahkan ke Sosiabas. Nah, Sosiabas nanti softwarenya akan saya kirim via email. Nah, seperti ini, silakan ya masukin angkanya minimal 99.000, mau lebih silakan ya, 100, 150, sejuta, 2 juta ya, saya sangat senang sekali ya ditransfer sebesar itu. Nah, silakan masukin emailnya, nama ya, email lagi di sini, lalu payment. Ya cukup sekali aja ya, sekali untuk selama-lamanya. Teman-teman akan bisa mengakses TBC ini untuk digunakan dimanapun, di handphone, di mana. Jadi kalau jumpa klien atau ketemu bos, teman-teman bisa pegang ini di handphone. Ya, pegang di handphone, lalu bisa digunakan ketika bos tanya, kita cek peraturannya apa. Jadi kita bisa langsung jawab seperti itu ya. Tanpa harus repot lagi mencari PDF-nya ya, gampang sekali ya. Oke, mungkin nggak ada yang bertanya ya. Alhamdulillah kalau tidak ada yang bertanya. Mungkin ada yang mau lanjut pertanyaan di grup, mungkin grup Melek Pajak ada, silakan tanya. Insya Allah saya jawab. Sekian dari saya, semoga ini bermanfaat. Sebelumnya minta maaf ya, karena saya sebenarnya lagi nggak enak badan. Tiba-tiba tadi badannya hangat, greges, nih nggak tahu besok kerja atau enggak. Maka jadi penyampainya agak lemes mungkin ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, mungkin ada kata yang salah dari saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teman-teman yang mau menonton video ini silahkan bisa ditonton lagi ya, nggak harus live ini, nanti besok juga bisa ditonton. Ya, sekian dari saya, ada kata yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.